مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakumullahu khairan Ustaz Saiful atas pembacaan ayat Al-Qur'annya. Alhamdulillah sudah bergabung Ustaz Riyadhus Shalihin. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Ustaz? Halo, suara terdengar? Yes. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu langsung ke sambutan Ketua Halaqah Hifdzul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Amelia Mustaqimah. Pada Ibu Amelia Mustaqimah, falyatafaddali. Ya, jazakumullah khairan Pak Saiman. Singkat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalamualaikum wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Riyadhus Shalihin. Ahlan wa sahlan Ustaz. Santri HPQ dan hadirin yang kami cintai karena Allah.
Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya pada hari ini ya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu. Ya, kajian rutin Ulumul Quran pada hari ini adalah kajian yang perdana yang HPQ persembahkan untuk para pecinta ilmu, khususnya para santri HPQ. Dan insya Allah agenda ini akan rutin ya, kami adakan setiap 1 semester 2 kali atau kurang lebih 2 bulanan sekali. Ya, masih dengan Ustadz Riyadhus Shalihin ya, mohon izin Ustadz. Kajian Ulumul Quran ini ya, materi-materi di dalamnya adalah ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat penting ya, yang akan memberikan tambahan pengetahuan tentang wawasan kequranan kepada kita semua. Ya, khususnya kepada para santri tahfiz. Dan kami harapkan kajian Ulumul Quran ini akan melengkapi pemahaman kita terhadap Al-Quran serta menumbuhkan rasa cinta kita dan perhatian kita terhadap Al-Quran. Maka dari itu kami sampaikan bahwa kajian Ulumul Quran adalah agenda wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri HPQ ya, dari mulai semester ini. Dan untuk menunjang pembelajaran kita di kajian Ulumul Quran ini, kami juga menyiapkan buku pedoman Ulumul Quran ya. Silahkan bagi santri yang belum memiliki buku tersebut bisa menghubungi sekretariat. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa dan menyiapkan ruh kita agar untayan kalimat penuh ilmu yang akan disampaikan Ustadz bisa menambah keimanan, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ya, kami selaku panitia pelaksana mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan atas sambutannya kepada Ibu Amelia. Baik, selanjutnya langsung masuk ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Riyadhus Shalihin SOS SPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya. Ya, nama lengkapnya Riyadhus Shalihin SOS SPDI. Tempat tanggal lahir di Magelang 27 Juni 1983. Alamat Menuwasari 41 Magelang. Kemudian statusnya sudah menikah, 1 istri dan 3 anak. Aktivitas sekarang yang pertama adalah Ketua Yayasan Markas Al-Quran, pengajar Al-Quran, majelis taklim, dan perkantoran. Kemudian koordinator Musarrif, ya, Muqayyam Al-Quran, Muqayyam Al-Quran Nusantara. Kemudian ketua bidang jaringan Rumah Al-Quran Nusantara. Kemudian yang kelima adalah pembina Yayasan Rumah Al-Quran Inspirasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pimpinan Yayasan Utrujah ya Banten. Kemudian yang ketujuh konsultan pengembangan dan SDM Markas Masar Al-Quran Sumatera Barat. Kemudian penasehat Benua Al-Quran Palu Sulawesi Tengah, Masya Allah. Kemudian pembina Markas Al-Quran Peduli Al-Aqsa. Ya, itulah CV dari Ustadz Riyadhus Shalihin SOS SPDI. Ya. Baik, langsung saja kita siapkan hati kita, niat kita, ikhlas karena Allah SWT untuk menyimak tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Riyadhus Shalihin kepada Ustadz Riyadhus Shalihin SOS SPDI. Falyatafadhal alaihi mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ya ahlal Quran bisa membersamai forum ini untuk memberikan atau mentarkiyah kita bersama agar Allah mengistimewakan kita bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita terkait dengan ulumul Quran yang secara panduan kita memakai buku yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Muzammil, dan beliau adalah salah satu dari guru saya, dan saya termasuk menyetorkan hafalan ke beliau. Dan saat beliau Allah panggil, saya juga termasuk awal-awal yang mengetahui ya, karena beliau dipanggil Allah sangat mudah, bersin meninggal, sangat mudah sekali, dan pemakamannya pun sangat menunjukkan orang hamba Allah yang ikhlas dan sangat dicintai oleh orang-orang beriman. Sangat banyak yang menghadiri, dan begitulah saya yang muridnya beliau mencoba menyampaikan, melanjutkan pesan-pesan beliau terhadap ulumul Quran ini. Tulisan beliau diawali dengan bagaimana kesiapan kita untuk menjadi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran yang diniatkan, yang diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan niat yang kuat agar di tengah perjalanan menjadi ahlul Quran sesungguhnya satu perjalanan yang panjang, terjal, banyak rintangan, dan harus fokus terhadap Al-Quran ini sebagai sebuah sumber keimanan. Jadi fokus kita terhadap Al-Quran bukan fokus terhadap kemampuan. Itulah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para anbiya, pada para rasul-rasulnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqis syaitanu thumma yuqimullahu ayatihi wallahu alimul hakim. Jadi tidak ada satu keinginan amal soleh pun, ya sekecil apapun amal soleh itu, kecuali syaitan langsung berperan untuk memalingkannya. Illa alqasyaitan, ya, illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Apalagi terkait dengan satu keinginan besar kita, ahlul Quran. Terkait satu keinginan yang di luar nalar, Al-Quran dihafalin. Satu keinginan menjadi keluarga Allah di muka bumi. Tentu al-qasyaitanu fi umniyatihi jauh lebih menantang bagi kehidupan orang-orang beriman di jalan ini. Sehingga ya diingatkan, dan tentu ini
hampir di semua kitab ya, terkait dengan kitab hifdzul Quran, hifdzut tarbawi, al-audah ilal Quran limadza wa kaifa, semua para ulama Al-Quran ya menuliskan tentang bab ini, menuliskan tentang ya, kuatnya niat seseorang dan bersandarnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, dan ini ya tentu di persimpangan jalan sangat banyak ya liku-likunya. Jadi adapun kita belajar tahsin 1, tahsin 2, tahfidnya sudah setoran hafalannya, fokusnya harus fokus ulaika humul mu'minuna haqqan. Fokus pada tarqiyatul iman. Istilahnya kalau belajar makhraj aja kita sudah berfungsi tarqiyatul iman ya, meningkatkan keimanan, gimana kalau belajar yang lebih dalam, belajar tilawahnya, bagaimana kalau tahfidnya, bagaimana kalau mujahadah menghafalnya, tentu akan terproses dalam diri manusia itu keimanan yang semakin kuat. Itulah sinyal yang disampaikan oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi bab ulumul Quran diawali dengan bab sidqun niyah. Apakah kita serius mengawali keinginan bersama Al-Quran ini, betul-betul serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan saya ahlul Quran. Jadi agenda utama kita memang agenda ulaika humul mu'minuna haqqan. Agenda untuk memperbaiki keimanan kita. Adapun nanti hasilnya 10 tahun baru hafal 2 juz. 20 tahun baru hafal 5 juz. Ada yang dipercepat 3 tahun sudah 30 juz. Tentu ini semua sifatnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita fokusnya adalah agar kita ya, mendapatkan halawatul iman. Niat ini juga lah yang membuat kita harus serius dalam bab nikmat Allah yang paling agung ini. Kenapa disebut nikmat Allah yang paling agung? Itulah Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istilahnya khairukum man ta'allama wa 'allama. Ta'allama yakni ulumul Qur'an. Ta'allama ulumul Quran. Man ta'allama wa 'allamal Quran. Allah sebutkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi kalau sekedar ikut tahsinnya saja sudah tidak dinikmati sebagai sebuah agenda iman, ya. Ini bukan agenda tambahan, ya. Ini bukan agenda selingan, tapi ini agenda keimanan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena agenda keimanan serius. Ya. Apa bukti seriusnya? Jadi sahabat yang ditunjuk, nanti juga ada di buku ini ya, bab di tengah ada hadis yang mengatakan khudul Qur'ana min arba'ah. Belajarlah Al-Qur'an dari 4 sahabat. Siapa itu? Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad ibnu Jabal. Tapi 'allamal Qur'an difahami oleh Ibnu Mas'ud ini sebuah semangat untuk bersama Al-Qur'an apapun kondisinya.
mau saya miskin, mau saya menengah, mau saya kaya, mau saya sibuk, mau saya usia muda, usia menikah, usia sepuh. Mudah-mudahan di sini cukup lengkap ya. Ada yang mudaan, ada yang 20-an, 30-an, mudah-mudahan juga lengkap, ada yang 40-an, mungkin 50-an, supaya membuktikan kepada Allah andamal Quran yang difahami oleh para sahabat semuanya radhiyallahu anhu. Tidak terpengaruh juga oleh kondisi. Itu namanya sidqun niyah. Apa kondisinya aman, apa kondisinya tidak aman, apa kondisinya sakit, kondisi sehat. Sehingga ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diskusi sama sahabatnya. Kita bacakan aja Al-Quran ini agar dipelajari oleh orang-orang kafir. Bacakan aja di depan Ka'bah. Ini pelajaran tentang sidqun niyah dalam bab ulumul Quran. Karena para sahabat ini aslinya tidak setuju Ibnu Mas'ud yang membacakan. Ibnu Mas'ud semangat. Ibnu Mas'ud yang kecil, nggak ada tampang berantem, nggak ada dari sosial yang sederhana, nggak terpandang, tapi semangat. Ya, begitu sampai ke Ka'bah, dia bacakan ayat ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa yang terjadi? Dipukulin. Kita kan tidak begitu. Belajar Al-Quran, sidqun niyah, ditunjukkan Ibnu Mas'ud. Ayo, 'allamal Quran. Pelajarilah ilmu-ilmu Al-Quran, karena ini Allah akan mengajarkan. Jadi 'allamal Quran ini yang pertama, terfahami bahwa nikmat terbesar, karunia Allah terbesar di bumi ini adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa memahami nikmat terbesar di bumi ini adalah rumah mewah. Mungkin sebagian memahaminya nikmat terbesar pekerjaan tetap. Sehingga orang bermujahadah itu bersungguh-sungguh untuk dapat rumah, dapat mobil, dapat pekerjaan tetap. Giliran beral-Quran nggak sungguh-sungguh. Itulah Allah inginkan. 'Allamal Quran. Satu nikmat terbesar yang seharusnya kita bersungguh-sungguh. Itulah yang kenapa para ulama menulis dalam kitab Ulumul Quran yang pertama selalu pada bab sidqun niyah. Itulah Ibnu Mas'ud apa kapok ya. Aduh, enggak lagi deh, enggak. Dipapah oleh sahabat karena enggak bisa jalan. Terus dipukulin, dipapah, dibawa ke Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, besok kalau diizinkan sama Nabi, saya bacain lagi. Saya bacakan lagi. Besok dibacain lagi. Dipukulin lagi. Itulah semangat kita, ya, tentu ya semangat yang tidak dibatasi. Ya. Saya muda, saya setengah tua, saya sudah tua. Dalam bab ulumul Quran, kiat sukses untuk menjadi ahlul Quran, satu sidqun niyah yang tidak pernah terbatasi oleh kondisi apapun manusia. Apalagi ya kita kan dihadapkan dalam kondisi yang hampir semuanya nyaman ya. Ikut ya halaqah Quran juga ya dalam kondisi Zoom ya. Bisa di rumah masing-masing, bisa sambil ngopi, bisa sambil minum teh gitu ya, bisa sambil apa aja. Kalau sudah begitu amannya,
kita tidak semangat juga bersama Al-Quran, ini keimanan yang bagaimana gitu. Keimanan macam apa ini ya? Sidqun niyah macam apa ini ya? Yang sudah aman, sudah nikmat. Paling ya kalau Ibnu Mas'ud sahabat mengatakan itu bibirnya berdarah ya, dan monyong gitu ya. Bengkak. Kita nggak begitu. Kita paling monyong-monyong disuruh belajar ismam. Ayo baca ismam latihan, memonyongkan dua bibir. Nggak sampai berdarah. Kalau gitu aja kita nggak semangat, itu menunjukkan sidqun niyah kita yang harus diperbaiki. Jadi yang pertama, bab ulumul Quran adalah bab sidqun niyah. Bukan hanya niat, ya ikhlas, ya niat yang kuat, dan niat yang teguh. Serius bahwa Al-Quran ini satu karunia Allah yang sangat besar. Yang kedua apa? Allah katakan alamal Quran. Maksudnya adalah tidak boleh ada kondisi manusia itu terputus hubungan dengan Allah. Itu niat kita. Sidqun niyah kita. Saat manusia berhenti belajar Al-Quran, dia berhenti hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu kita ini ya, mau yang pasangan tua, yang pasangan muda, kalau suruh berhenti komunikasi dengan pasangan hidup, ya, tentu sangat gelisah. Coba suruh pisah sebulan, nggak pakai WA, ya udah, nggak boleh tuh di WA, nggak boleh tahu sudah makan apa belum, lost kontak. Tentu perasaan sudah nggak karu-karuan. Bagaimana mungkin orang beriman terputus hubungan dengan Allah? Allamal Quran. Jadi istilahnya walakin kunu rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tujuan kita kenapa harus ikut halaqah Quran, kenapa harus belajar makharijul huruf, harus setoran hafalan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tujuan tertingginya adalah agar tidak terputus hubungan antara kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kenapa? Karena di perjalanan nanti saat kita terus bersama Ahlul Quran banyak fitnahnya. Nanti juga sampai kepada fitan Ahlul Quran, fitnah Ahlul Quran. Ini ada dibahas di ulumul Quran. Dan ketika dari awal kita di masa taksis, ya, di masa memasang pondasi itu tidak kuat, tidak ada sidqun niyah, tidak ada khulusun niyah. Ya. Jadi niat yang fokus kepada Allah dan niat yang kuat, ya, di perjalanan bisa jadi tidak berumur lama. Kalaupun berumur lama, bisa jadi terjadi fansalakha minha. Bisa jadi terjadi insilah, ya, menyeleweng dari agenda bersama Al-Quran itu. Apa itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Karena Al-Quran mengatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran ini Allah berikan petunjuk sekian banyak manusia, tapi juga Allah bisa menyesatkan sekian banyak manusia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ulumul Quran ini tidak menjadi bahasan. Jadi dia belajar taksin, belajar hafal selesai.
seolah-olah hidup ini isinya cuma murojaah. Itulah kenapa kita harus belajar bab ulumul Quran yang di dalamnya penuh dengan fikrah at-ta'amul ma'al Quran. Bagaimana cara berpikir, membentuk karakter, membentuk syakhsiyah menjadi ahlul Quran. Dan ini yang insya Allah menuju ahlul Quran yang yahdi bihi katsira. Jadi supaya manusia tidak terputus hubungan dengan Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kemudian terjadinya insilah di dalam bab Quran ini sudah ada di zaman para sahabat. Di zaman sahabat ada Ar-Rajal bin Unfuwah, ahlul Quran yang ujung-ujungnya memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Di dalam sahabat kisah ada Abdurrahman bin Muljam, ahlul Quran tapi memusuhi dakwah. Itu bisa saja terjadi karena kajian-kajian ya, karena sidqun niyah, khulusun niyah yang tidak dijaga, yang tidak terpelihara, sehingga manusia bisa yastaqiluna bil Quran, bisa membuat manusia justru kalau bahasa ulama Al-Quran, intifa terhadap Al-Quran. Intifa itu apa? Mengambil manfaat. Harusnya seorang ahlul Quran itu intima. Kalau intima itu mengambil mentarbiyah diri. Dia merasa Al-Quran itulah jadi sumber kekuatan, sumber ruh ya. Itu namanya intima. Kalau intifa, dia hanya mau ber-Al-Quran selama ada untungnya. Saya membuat misalnya satu produk metode tertentu. Dia masih mau ber-Al-Quran selama metodenya laku. Kalau nggak laku, nggak lagi. Nggak mau bersama Al-Quran. Al-Quran digunakan untuk ajan fundraising misalnya. Fundraising ya, akhirnya terjadilah sebuah kondisi yastaqiluna bil Quran. Umat yang memakan karena Al-Quran dijadikan sebagai sumber penghasilan. Al-Quran terjadi insilah-insilah lainnya atau berpaling ya, intifak mengambil manfaat agar dirinya terkenal. Dan dia hanya mau ber-Al-Quran kalau dirinya terkenal. Kalau nggak terkenal, enggak. Agar bisa menjadi tokoh, agar dan sebagainya. Dan ini penyakit-penyakit yang terus ada kalau sudah bersama Al-Quran. Yang tentu harus dibekali. Karenanya kajian ulumul Quran ini bukan hanya untuk pemula. Yang sudah senior pun perlu kajian ulumul Quran. Yang sudah lama bersama Al-Quran perlu tetap kajian ulumul Quran. Karena dari situlah lahir sabat, lahir istiqomah, lahir daya juang. Ini biasa ditulis oleh para ulama pada bab-bab awal tentang ta'amul ma'al Quran. Jadi sukses bersama Al-Quran diawali dari sidqun niyah atau khulusun niyah. Allamal Quran puncaknya adalah terfahami oleh orang-orang beriman itu Al-Quran sebagai nikmat teragung yang
ditafsirkan dengan ayat. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Jadi aslinya ya, kalau saja orang-orang beriman itu semua kembali kepada Al-Quran, Allah kembalikan semua kejayaan orang-orang beriman. Apakah Allah kembalikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Secara personal menjadi pribadi yang kuat, tangguh, ya, bisa menanggung beban. Ya. Secara kemasyarakatan menjadi masyarakat yang berperadaban. Ya. Secara sebuah komunitas besar, ya, masyarakat besar, bangsa, ya. Ketika orang-orang beriman itu kembali kepada Al-Quran, jadilah dia sebuah peradaban yang penuh izzah, penuh akhlak, penuh peradaban, ya, penuh muru'ah. Itulah yang Allah katakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladina amanu allahu yasha'allahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladina kafaru mi'ad. Ditutup dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari, ya, janji dari arahan-arahannya. Memang kelihatannya kehidupan masyarakat, kondisi kehidupan keluarga, dan utamanya kondisi keluarga diri kita sendiri. Jadi begitulah kaitannya tilawah itu, ya, menjadi proses. Misalnya, ya, Allah mengatakan alladzina ataina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ini bagian dari sidqun niyah bersama Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi target kita bukan kepada kemampuan membaca Al-Quran, tetapi kepada mental untuk terus bersama Al-Quran. Itu yang disebut yatlunahu haqqa tilawatihi. Kalimatnya dengan tilawah. Maka dalam bab ulumul Quran, ya, kalimat selalu, ya, dengan kalimat tilawah Al-Quran, bukan qiraah Al-Quran. Namun bukan kemampuan. Kalau disuruh baca Quran bisa, bukan itu. Tapi yang kita bangun, jangan sampai hidup ini terlepas dari Al-Quran. Entah itu kita baru bisa bacaan nilai 6, nilai 8, nilai 9. Tapi Al-Quran lalu dasar tilawah, mentalitas untuk terus kemampuan. Urusan kemampuan. Imam Syafi'i hafal Qurannya luar biasa. Kalau ngafal kanan, sebelah kiri ditutup. Kalau enggak, ikut hafal sebelah kiri. Ngafal kiri, sebelah kanan ditutup. Kebuka, kelirik gitu nggak sengaja, ikut hafal. Tapi karena ulumul Quran, itu difahami oleh Imam Syafi'i, ya,
bahwa beral-Quran itu bukan kemampuan, tetapi mental. Sekelas Imam Syafi'i sehari tetap hatam Al-Quran. Walaupun sudah hafal, hafalannya juga sudah lancar. Apalagi kita yang masih makhrijul huruf, yang masih hafalannya tercabik-cabik, yang kalau ngafal mudah hilang dan mudah lupa. Kalau Imam Syafi'i ya mudah ingat dan sulit lupa. Kalau kita mudah hilang, mudah lupa. Sekarang disetor, sore hilang. Sekarang disetor, besok hilang. Nyetor juz 1 awal hilang. Nyetor juz 2, juz 1 ngambang. Nyetor juz 3, juz 1 hilang. Karenanya Al-Quran dalam bab ulumul Quran disebut dengan yatlunahu haqqa tilawati. Itu kuncinya. Tilawah berarti satu mental hidup kita itu mustahil kalau nggak bersama Al-Quran. Apapun diri kita, ya mau sulit, mau baru hafal sejuz, mau apa, yang penting tiap hari buka tuh Al-Quran. Dan sekali lagi, ini sifatnya hidayah. Yahdi bihi katsira. Buktinya yang sudah di zaman Rasulullah Al-Quran turun saat itu, yang nggak tertarik dengan Al-Quran banyak. Yang sudah di zaman itu yang memusuhi Al-Quran banyak. Abu Lahab memusuhi Al-Quran, Abu Jahal memusuhi Al-Quran. Kita yang di akhir zaman ya, harusnya berbahagia. Akhir zaman jauh dari Mekah, adanya di Jakarta, pinggiran, Tangerang, mana aja. Jauh dari Madinah. Yang di Madinah belum tentu. Mau kayak gini belum tentu. Apa nggak sangat bersyukur kita? Itu juga bagian dari rahasia. Kenapa dalam ulumul Quran Allah mengangkat kalimat bersama Al-Quran itu dengan tilawah. Kalau kalimatnya qara'a, yaqra'u, bukan tala yatlu, tentu qara'a yaqra'u ini orang Arab lebih utama. Tentu orang Arab lebih bisa baca Quran. Gak usah tahsin juga, dari bayi bisa dia. Dari SD bisa baca Quran. Tapi karena kalimatnya wa an atluwal Quran. Ya. Kalimatnya yatlunahu haqqa tilawati. Kalimatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kalimatnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Selalu dalam Al-Qur'an kalimatnya tala yatlu. Dan itulah rahasia bagian dari ulumul Qur'an. Kenapa tilawah dengan Al-Qur'an pakainya tala yatlu? Yang sedang dibangun oleh diri kita tidak fokus kepada kemampuan. Saya biar fasih, saya biar juara nasional, juara internasional. Apa yang ikhwan, saya biar bisa jadi imam Masjidil Haram. Bisa, tapi imam masbuk. Imam pas sholat masbuk terus jadi imam. Ya, bukan itu tujuan kita. Urusan keimanan. Urusan agar kita tidak boleh jauh dengan Allah. Urusan kemampuan itu nomor sekian. Yang terpenting mental. Setiap hari harus bersama Al-Quran. Setiap hari membuka mushaf. Itulah kenapa harus ada ta'alluq qalbiyah. Ya, kita terikat hati kita dengan Al-Quran. Kalimat talayatlu ini difahami oleh sahabat radhiyallahu anhum dengan wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran sebulan kali khatam. Secara teknis qira'ah. Secara khatamnya dengan membangun mentalitas. Supaya manusia ini tidak jauh dari Allah. Nah, para sahabat memang sulit ya
memang sulit para sahabat itu untuk ditemukan mereka yang sebulan khatam. Mereka umumnya 10 hari khatam. Sebagiannya sepekan, sebagiannya 3 hari khatam. Jadi pilihannya 3 hari khatam, sepekan khatam, atau 10 hari khatam. Ini mental beral-Quran. Ini khulusun niyah beral-Quran. Jarang ya yang sebulan kali khatam. Makanya sahabat menjadi generasi terbaik karena beral-Qurannya banyak. Kita Masya Allah dianugerahi oleh Allah hidup bersama saudara-saudara kita halaqah pecinta Al-Quran. Apa namanya, HPG atau apa, ini satu karunia Allah yang harus kita pahami. Ini satu wajiah amal yang sangat berharga. Kita kan nggak mungkin berhalaqah di Mekah, jasadnya ada di sini. Dan inilah ya, ketika kita memahami halaqah Quran, apakah HPG, apa ini sebagai sebuah karunia Allah, sebagaimana kita dikaruniai rumah kita ini. Kita sedang berada di rumah masing-masing yang menjaga fisik kita. Menjaga fisik, tidak kehujanan, ya, perangkat-perangkat hidup ada, ya. Kemudian tidak kepanasan, ya. Bisa istirahat. Bagaimana dengan Al-Quran yang juga menjadi kebutuhan kita? HPG atau halaqah Quran dimanapun, ya, sesungguhnya menjadi satu hal yang harus kita jaga, kita rawat. Di mana prosesnya? Ya, dari awal harus ada sidqun niyah. Ya, bab ulumul Quran, bab pertama adalah sidqun niyah atau meluruskan niat, menjujurkan niat, niat yang jujur, niat yang khulus, ya. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi khulus niat, niat yang ikhlas karena Allah dan niat yang teruji. Teruji seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mendidik dirinya bersama Al-Quran sampai rela harus hijrah. Kita insya Allah nggak sampai itu disuruh hijrah. Yang rela harus meninggalkan kemewahannya. Kita nggak sampai disuruh begitu. Yang rela juga harus disiksa oleh ibunya sendiri. Kita nggak begitu. Tapi ya, niat yang kuat inilah kita hanya diminta untuk mujahadah, untuk serius. Ini yang ditulis di awal-awal buku Ulumul Quran oleh Ustaz Muzammil, meminta agar kiat menjadi sukses bersama Al-Quran itu ya dibuktikan dengan jiddiyah wal indibat, sungguh-sungguh dan disiplin. Jiddiyah wal indibat. Jiddiyah yakni sungguh-sungguh. Disiplin yakni waktu yang cukup. Jadi kalau kita sudah punya bukunya ini ya, ini bahasa Indonesia ya, judulnya Ulumul Quran, nanti panitia ya. Di halaman 4 ada niat ya, dan ada ya, disiplin waktu. Pertama ya ikut program halaqah Quran. Kedua niat yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua itu, yang ketiga ada guru. Ada guru yang membimbing dan insya Allah lembaga memfasilitasi. Tentu guru ini
kita pahami bukan sekedar penyampai ilmu. Kalau guru kita pahami sebagai penyampai ilmu, ya, cukup sampai di situ, maka tidak akan terbangun satu hubungan yang baik antara murid dengan guru. Tetapi adanya guru Quran itu harus difahami sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bab Al-Quran ini diabadikan oleh Allah. Wa minhum may yastami'u ilaik. Hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladzina utul 'ilma madza qala anifa. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ini adanya di surah Muhammad. Memang Rasulullah sedang mengajar Al-Quran kepada para sahabatnya. Rasulullah sedang mengajar Al-Quran. Di dalamnya ada Abu Hurairah. Di dalamnya ada Ibnu Mas'ud. Di dalamnya ada Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar. Di dalamnya ada Zubair bin Awam. Sahabat-sahabat yang Zubair bin Awam ini nanti punya anak namanya Abdullah. Jadi kita mengenal Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini mantunya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair ini khatam dalam sehari Al-Qurannya. Jadi satu majelis ada sahabat-sahabat senior. Tapi sekelas gurunya adalah Rasulullah, tetap aja kalau tidak terbangun hubungan hati yang baik, nggak mau dengerin. Jadi ayat ini mengatakan kalian yang mau belajar Al-Quran, berguru dengan siapapun harus istami'u ilaik, ya, harus hadir hati pendengarannya. Karena yang gurunya sekelas Rasulullah, ada tuh sahabat yang nggak hadir hatinya. Dan diabadikan oleh Al-Quran. Mereka mengatakan, qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Madza qala anifa. Tadi Rasulullah ngomong apaan? Karena itu sudah gurunya sekelas Rasulullah. Apalagi kalau gurunya cuma Ustazah Amel misalnya, Amelia Mustaqimah misalnya. Apalagi kalau gurunya sekelas Ustaz Saiful misalnya. Yang gurunya Rasulullah ada tuh yang begitu. Madza qala anifa. Tadi ngomong apa? Gak hadir hatinya. Itulah siapa yang menjadikan gurunya sebagai karunia Allah, dirinya lah yang sukses. Karenanya adab ya untuk menjadi ahlul Quran bersama guru itu sedang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, keutamaan ya, dikaruniai nikmat yang besar. Akhirnya siapa yang mengatakan madza qala anifa, di antaranya adalah waktu itu ngumpulnya 10 orang. Jadi satu halaqah itu 10 orang. Belajar Quran dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, itu orang nggak mau dengerin. Rasul mengatakan nanti dia itu menjadi penduduk neraka. Gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Nah, itu padahal hadir bersama Rasulullah. Abu Hurairah kan stres. Yang satu syahid lagi, tinggal berdua. Abu Hurairah dan Ar-Rajal bin Unfuah. Dua-duanya fasih dalam bab Al-Quran. Abu Hurairah hari-harinya stres tuh. Jangan-jangan saya. Dan begitulah Ar-Rajal bin Unfuah akhirnya mendukung Musailamah Al-Kadzab, mendukung Nabi palsu, baru lega.
Tapi begitulah ya, peranan guru di dalam bab halaqah Quran, ketika kita tidak menikmatinya sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, itu bisa jadi masalah. Sampai mengatakan, "Madza qala anifa", diabadikan lagi oleh Allah. Masya Allah, apa enggak indah hidup ini? Kita punya rumah masing-masing, punya kendaraan, punya HPQ, ya istilahnya kalau saya Markas Al-Quran, punya ustazah, punya ustadz. Ya. Sementara ya tidak banyak yang Allah karunia ini, harus diri ayah, dijaga. Ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim. Jadi orang-orang yang tidak menjadi atau guru itu ya kita jadikan sebagai barang. Ada alhamdulillah, enggak saya cari. Sehat alhamdulillah, sakit bentar sembuh sendiri. Nah, kalau udah begitu ya ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim. Tertutup dari pintu-pintu hidayah. Ayat ini juga ditafsirkan bahwa ya, peranan guru ya, sesungguhnya tidak selalu berada dalam kualitas gurunya. Kalau urusan kualitas guru, siapa yang guru yang lebih baik daripada Rasulullah? Ya. Gurunya aja belum hafal, gurunya aja hafalannya masih ya belum siap tasmi' 30 juz. Kalau urusan guru, siapa yang lebih hebat dibanding Rasulullah? Nggak ada. Kalau sekelas Rasulullah aja ada yang berlalu gitu ya. Jadi marilah kualitas menjadi ahlul Quran itu dimulai dari diri kita. Ya. Sehingga Allah membuka. Ya. Baru ya yang itu yang kedua itu yang ditulis Ustadz Muzammil. Yang ketiga adalah waktu. Menyediakan waktu yang khusus agar meluangkan waktu ini menjadi satu mental ya, bukan pilihan. Seperti mencatat ya, mencatat tuh kalau sifatnya pilihan nggak pinter-pinter kita. Oh ini boleh mencatat, boleh enggak. Tapi kalau sudah dirasakan mencatat itu kebutuhan, insya Allah dari mencatat itulah ada sifat tawadu, ada sifat ta'aluk dengan guru, ya hubungan hati dengan guru, ada serius, tawadu kepada Allah, tawadu kepada manusia. Sama, urusan memberikan waktu itu bukan pilihan, boleh meluangkan, boleh enggak. Tapi dia sebuah tuntutan. Sebagaimana ketika seseorang ingin cita-cita yang lain, ingin masuk PNS, ya, ASN, luangin waktu belajarnya. Ingin masuk perguruan tinggi, luangin waktu. Ingin apa aja, waktu ini bagiannya. Gimana kita ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi? Waktunya kalau ada, nah itu sulit. Aslinya harus ada. Kan juga tidak lama. Ya, misalnya pagi sejam, ya udah sejam itu bersama Al-Quran, pada subuh sampai jam 6. Bodoh amat, istilahnya mau ada tsunami, mau ada apa likuifaksi, mau hujan deras, mau gempa, saya jam bersama Al-Quran. Kalau sudah itu, ya, waktu ya kita prioritaskan. Ya. Waktu untuk makan ada, bahkan waktu untuk hobi aja kita berikan. Yang hobinya mall, umahat, dikasih waktunya. Sekarang ya, hiwayah itu banyak banget. Sepedaan, ada waktu. Mancing, ada waktu. Apalagi hiwayah yang suka peliharaan, ya ada peliharaan-peliharaan tertentu lah. Yang ikan, yang burung, yang apa sugar glider, ada waktunya. Dan beral-Quran harus begitu menyikapinya. Dan waktu ini ya,
juga terkait dengan ihtimam. Waktu yang disepakati bahwa nanti jam 8 jadwal halakoh saya dengan ustadz, dengan ustadzah. Jadi kalau waktu itu sering kita benturkan, aduh pas ada tamu, aduh izin dulu deh, kita mau ada acara keluarga, izin dulu deh. Nanti nggak ketemu, karena seberapa besar ihtimam kita terhadap waktu, dari situlah Allah akan melihat sidqun niyah kita. Dan syukur-syukur waktu yang kita berikan bukan waktu sisa, tapi waktu yang utama itu kita berikan untuk Al-Quran. Dan Al-Quran nanti dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dikatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang maksudnya syafi'an li ashabi ini orang yang memberikan waktu yang banyak untuk Al-Quran. Semakin kita berikan, maka dia akan semakin memberikan rahasia-rahasia Al-Quran. Sahabat, seorang hanya bisa memberikan rahasianya kepada seorang sahabatnya. Kalau cuma baru kenal, nggak dikasih itu rahasia. Manusia gitu. Orang kita kasih tahu rahasia tentang diri kita kalau memang sudah sahabat dekat. Kalau baru kenal nggak mungkin. Apalagi Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya kepada kita kalau dia sudah kita deketin, sudah kita luangkan waktunya. Dan waktunya ya, aslinya harus panjang. Wasabbihu lailan tawila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waktu yang panjang, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Waktu yang panjang, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Itulah tuntutan bersama Al-Quran ini. Para sahabat, waktu itu bahkan di antara sela-sela tertentu pun mereka bersama Al-Quran. Kita coba lihat ya, sebentar lagi Ramadan. Di mana Ramadan itu mereka kalau ditanya berapa lama sih jarak antara Rasulullah mengakhirkan sahurnya dengan azan subuhnya. Istilahnya kita dengan imsak, ya. Imsak dengan azan subuh. Jadi berakhir sahur sampai azan subuh itu berapa lama? Hadis sahih mengatakan kana khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat. Kalau kita nggak kebayang tuh. Oh 50 ayat. Kenapa? Seragam semua sahabat itu terbayang. Oh 50 ayat itu segitu kurang lebih. Karena semua akrab. Dan itu menunjukkan para sahabat tilawah pada saat itu. Kalau kita masih sempat sore apa itu ada mungkin nonton TV, ada kuis menjelang sahur, ada ya, ini waktu-waktu luangnya. Di Madinah, ya, di Madinah itu ada Mus'ab bin Umair yang nanti di Madinah disambut oleh As'ad bin Zurarah. Nanti setelah itu disambut oleh Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini muridnya Mus'ab bin Umair. Halaqah Qur'annya itu bersama Mus'ab bin Umair. Dan Usaid bin Khudair itu selalu memanfaatkan waktu-waktu senggangnya untuk bersama Al-Quran. Satu hari dia punya anak namanya Yahya. Ba'da sholat isya
rehat gitulah istilahnya. Rehat di samping rumah. Yahya ini nyandar di bahunya. Masih anak-anak ya, nyandar di bahu abinya. Usaid bin Khudair murojaah. Murojaah surah Al-Baqarah. Di sahabat, kalangan sahabat itu kalau sudah hafal surat Al-Baqarah itu istimewa banget. Kata sahabat mereka mengatakan, man hafidha minna suratul Baqarah jadda fina. Jadi meluangkan waktu yang wajib kita ihtimami. Kita perhatikan yang di sela-sela kita juga gunakan untuk Al-Quran. Di murojaah surah Al-Baqarah. Sedang murojaah, kudanya meringkik. Kudanya lompat-lompat. Apa maksudnya? Ini ada perintah Allah apa ini? Saya siap. Begitulah kudanya. Ya, ketakutan Usaid bin Khudair. Ini kenapa nih kuda nggak biasanya? Dia berhenti. Dia berhenti murojaah, kudanya ikut berhenti. Dilanjutin ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Melompat lagi tuh si kudanya. Kemudian dia melihat ke atas ya, ke langit. Dia melihat awannya mengelilinginya. Dan awannya berkilau. Indah gitu ya, mengkilap. Paginya lapar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya murojaah. Ada kejadian begini. Kata Rasulullah, Rasulullah, wahai Usaid bin Khudair, kalau engkau teruskan tuh murojaahmu, maka semakin banyak orang-orang melihat keajaiban langit tadi malam. Begitulah saat nganggurnya bersama Quran. Nah, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, saat nganggur nggak bersama Quran, saat jadwal beral-Quran sering izin. Nah ini nggak ketemu. Nggak ketemu gimana upaya kita menjadi ahlul Quran. Pas jadwal halakoh izin, ya. Pas nggak jadwal nggak murojaah juga enggak. Umar bin Khattab tuh perjalanan ke Al-Quds, Masjidil Aqsa. Safar di perjalanannya bersama Al-Quran. Gantian per 100 ayat. 100 ayat Umar yang naik. Ya, hamba sahayanya yang nuntun. Atau pengawalnya yang nuntun. Nanti gantian udah 100 ayat Umar yang nuntun. Sampai Masjidil Aqsa. Istilah kita, begitulah cara memanfaatkan waktu beral-Quran. Istilah kita nyetir ya, nyetir mobil tuh gantiannya per 100 ayat. Tentu ini karena sudah lancar. Kalau belum lancar, jangan coba-coba gantian ya, per 100 ayat. Nanti akhirnya malah ketemu malaikat mungkar nakir nanti. Nah, kalau itu karena mereka lancar bersama Al-Quran lancar. Gantian per 100 ayat. Kan nggak dibayangin itu. Oh kira-kira 100 ayat. Enggak, dibaca benar 100 ayat baru gantian. Kalau sudah lancar asik ya sambil nyetir. Kalau nggak lancar ya marilah kita berikan pahalanya kepada kaset, kepada CD ya. Dia yang dapat pahala, yang baca CD kan. Kita dapat pahala dengerin aja. Nah begitu sebenarnya kiat sukses kita untuk bisa menjadi ahlul Quran haqqo. Masih panjang tentunya, tapi waktu kita habis dan ini satu mukadimah dari kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh guru kita semua Ustaz Muzamil. Saya hanya mencoba untuk membedahnya, semoga bermanfaat. Masih panjang ya, ini baru 2 halaman. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairan atas tauji yang disampaikan oleh Ustaz Riyadhus Shalihin. Ya. Dari paparan yang tadi disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah niat ya, niat meneruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa in tuhsinu fatattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi niat, kemudian yang kedua fokus dalam rangka tarqiyatul iman ya, meningkatkan iman. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang paling agung ya, di mana kita bisa ta'allamul Quran ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kemudian kita mengikuti contoh ya kepada sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah tujuannya agar tidak terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah disiplin waktu ya, yang cukup untuk belajar Al-Qur'an yang mulia. Dalam surat Al-Waqiah juga disebutkan bismillahirrahmanirrahim, innahu laqaulun Qur'anun karim. Ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bahwa Al-Qur'an adalah mulia, Al-Qur'an langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Masya Allah. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan bisa di chat atau langsung kepada Ustaz Rosolihin. Ya, baik yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakallah khair. Tadi sudah dijelaskan tentang ulumul Quran. Nah, ini terkait dengan hubungan antara guru dengan murid, Ustaz. Bahwa kemampuan seorang murid di dalam belajar Al-Quran itu juga kalau tidak salah dipengaruhi oleh ruhiyah seorang guru. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz seperti apa? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekalian yang lain silakan. Baik, silakan yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Kita langsung ya. Oke. Bab ini ada dalam bab marahil at-ta'amul ma'al Quran. Nah, di dalamnya ada yang disebut dengan at-ta'athur. Jadi asar dari proses belajar dan mengajar Al-Quran. Dan itu juga disebut dengan tuliyat tadi. Istilahnya jangankan membaca, diperdengarkan saja itu sudah menjadi satu tambahan keimanan. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum bimana. Padahal cuma diperdengarkan. Apalagi ya, membaca langsung. Ini juga berarti bahwa mendengar ini jadi satu tarbiyah, ya, menjadi satu tarbiyah yang atau satu pola yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita harus siap tasmi' dan siap menjadi mustami'. Sekelas Rasulullah minta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Rasul, gimana saya membacain Quran, Al-Quran aja turun kepadamu. Tapi Rasulullah ini ingin mengajarkan kita bahwa mendengarkan Al-Quran itu juga bagian dari satu pendidikan ber-Al-Quran atau memproses menjadi ahli Quran. Dan dibacakan surat An-Nisa sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasulullah menangis dengan cukup. Kenapa? Karena bacaannya ta'atsur. Tentu kalau yang membaca Ustadz Saiman belum tentu, kan? Yang membaca Ustadz Nasan belum tentu. Jadi itu
antara yang membaca dan yang mendengarkan sama, ruhnya nyambung. Itu yang dimaksud dengan ta'atsur. Sehingga kalau guru dan murid ini rohnya nyambung, jadilah dia satu keberkahan, satu ilmu, satu tarbiyah iman, nyambung, ketemu. Nah, jadi bagi kita juga, ya, kalau kita seorang ikhwan menjadi imam dalam sholat, itu targetnya bukan membuat sholat itu sah. Targetnya bukan itu. Tapi targetnya harus melayani makmum. Jadi khadimul Quran. Bagaimana melayaninya? Makmum itu harus merasa ketika kita menjadi imam, makmum sedang merasa ditaujih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makmum sudah merasa, saya ini kalau Ustadz Nasam atau Ustadz Saiman yang jadi imam, saya sudah merasa saya sedang ditauji oleh Allah. Nah, itu imam yang melayani. Karena hadir dari keikhlasan, hadir dari ruh. Ini namanya ta'atsur. Di kasus yang lain, ta'atsur ini ya, di zaman Fudail bin Iyad ada yang ya, kisah pencuri itu ya, pencuri yang masuk ke rumah, sampai rumah berhasil masuk lewat genteng, ya genteng dibuka, berhasil masuk, tuan rumahnya sedang qiyamul lail. Sedang qiyamul lail baca surat Adz-Dzariyat sampai ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Pencurinya, aduh, kalau di langit aja ada rizki yang dijanjikan untuk kita, kenapa saya harus mencuri? Nggak jadi tuh nyuri. Tapi belum tentu kalau yang qiyamul lail itu kita. Jadi dua arah ya, antara yang qiyamul lail bisa jadi memang ruhnya sangat bagus sehingga berdampak bagi mendengarnya. Tapi bagi yang mendengar dia juga nggak gratis. Dia bisa begitu karena dia sudah ada benih-benih dulu. Mungkin dulu dia pernah ikut tahsin di HPQ misalnya. Dulu pernah ikut halaqah Quran misalnya. Sehingga terbuka itu. Ada bibit-bibitnya, nggak tiba-tiba juga. Ini yang disebut dengan ta'atsur. Dan banyak ya, sehingga banyak guru-guru Al-Quran di antara ya pengaruh bagaimana membina murid itu ada bahasannya. Yang pertama ilmunya banyak, tapi nggak cukup. Yang kedua tadhiyahnya. Sebesar apapun ilmunya, kalau dia tidak pernah bertadhiyah untuk umat, tidak menjadi garda terdepan dalam dakwah dan umat, tetap aja itu suasananya hambar. Nah, itu menuntut suasana pembinaan. Yang ketiga diantaranya ruh. Gimana ya? Ya beda kalau kita semua ya taujihnya ba'da subuh, malamnya kita qiyamul lail berjamaah dulu semua. Suasananya beda dengan ayo kumpul ya, kita taujih, beda suasananya. Karena ruh kita sudah dikondisikan. Sehingga banyak ya guru-guru Al-Quran itu ya, berusaha saya tidak akan taujih Quran kecuali saya sudah tilawah 3 juz supaya ruhnya terjaga. Tapi bukan berarti ini jadi satu syarat wajib. Kenapa? Kalau semua disyaratkan begitu, nanti jadi libur. Dan ketika libur itu umat jadi malah lebih terugikan. Jadi idealnya memang begitu. Kita mau ngajar halaqah Quran. Ustaz Hasan, Ustaz Saiman, Ustaz Amel, atau siapapun. Saya kalau mau ngajar Quran, biar ruhnya hidup, saya tilawah dulu 1 juz. Ini tentu sangat baik. Tapi kalau kondisinya mepet waktunya, sudah sibuk ngurusin anak, baru pulang dari perjalanan, tidak boleh membuat hal ini diliburkan. Afwan libur, saya belum 1 juz, nggak boleh.
karena umat akan terugikan. Insya Allah takfiyahnya menjadi ruh juga selain aktivitas ruhnya itu sendiri. Jadi betul bahwa kualitas ruh seorang guru itu sangat mempengaruhi kualitas pembinaan, kualitas murid, tapi itu tidak menjadi satu-satunya. Dan tentu kita akan sangat menjaga ya semua guru-guru Al-Quran, menjaga maknawiyah. Dan itu kenapa enggak satu-satunya? Tidak juga menjamin kan? Yang ruhnya sekelas Rasulullah aja ya ada ya suasana seperti madza qala anifa. Jadi harus dua-duanya. Sekelas Rasulullah. Sekelas Rasulullah ada muridnya yang tidak terdampak gitu ya. Istilah bahasa marahil at-ta'amul ma'al Quran ta'atsur. Tidak berasar padahal yang menyampaikan Rasulullah. Nggak ada asarnya apa-apa bagi seorang murid. Nggak ada jaminan ya. Abdurrahman bin Muljam itu murid dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal punya murid namanya Abdurrahman bin Muljam. Kurang apa tuh Mu'ad bin Jabal rohnya? Saya sampaikan ya, Mu'ad bin Jabal itu nanti dia dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Mengal-Qurankan negeri Syam. Dan di Syam nanti terkenal. Di Syam ada seorang guru yang kalau dia ngomong seluruh masjid terdiam. Yang kalau ada orang jualan berhenti itu jualannya. Gimana rohnya? Kekuatan maknawiyahnya. Berhenti jualan tuh dia datang ke masjid. Dengerin tuh Mu'ad bin Jabal. Dia berdoyong-doyong ya dan berusaha merapat ke majelisnya Mu'ad bin Jabal. Itu jadi perbincangan di Mekah kalau saat musim haji. Kuat sekali ruhnya kan? Atau musim umroh. Orang-orang udah Mekah ya. Gimana ciri-cirinya? Orang-orang mengatakan dia itu badannya tegap, putih, rambutnya berombak dan bersih ya. Giginya rapi ya, dan bulu alisnya ini tebal. Alisnya tebal. Ya, orang-orang Mekah tentu sudah tahu itu Mu'ad bin Jabal. Rasulullah aja mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah." Itu Mu'ad bin Jabal. Tentu kalau antuna merasa alisnya tebal, ya bisa jadi keturunan Mu'ad bin Jabal. Tapi kalau biasa-biasa aja ya keturunan bapaknya masing-masing ya. Dan rohnya sudah begitu, tapi tetap bisa punya murid kayak Abdurrahman bin Muljam. Muridnya nanti membunuh Ali bin Abi Thalib juga. Jadi tidak selalu, tapi itu sangat bersesuaian. Jadi ketika kita sudah memantaskan diri sebagai guru Quran, selalu hadir dengan ruh yang baik. Sebagai murid, memantaskan diri juga dengan ruh dan penerimaan yang baik. Insya Allah ketemu apapun kondisinya. Tapi kalau gurunya sudah bagus, muridnya tidak membawa diri ya sebagai ruh yang baik, ya nggak ketemu juga. Padahal ya Abdurrahman bin Muljam ini kalau urusan fasilitas hidup, dia nanti dakwah Qur'annya kan ke Mesir ya. Mesir saat itu gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah dikasih utusan sama Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini ada murid terbaik bab Quran nih, namanya Abdurrahman bin Muljam. Tolong fasilitasi ya. Udah nggak mikir apa-apa itu istilah kita, buat rumah Quran. Gedungnya ada, mobilnya ada, makan ada, semuanya ada. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Akhirnya jadi terfitnah oleh kondisi itu. Taib, itu nanti bab marohil detailnya ada itu di bab ulumul Quran selanjutnya. Nanti nyampe juga insya Allah di sana bab ta'atsur. Nah, gimana tuh? Mau dibacakan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan lagi, masih ada waktu mungkin, Ustaz?
Iya. 11.40. Ya, yang pertama boleh disebutkan adab terhadap guru ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran, karena biasanya ibu-ibu rumah tangga kerjaan rumahnya banyak gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mengganggu, izin bertanya untuk bagaimana cara hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Ya, tafadhol Ustaz. Mohon maaf untuk pertanyaan pertama ini panjang sekali ya pembahasannya. Nanti ada di kitab Tibyan. Walaupun di sini ditulis, mungkin kalau ini bisa di pertemuan ketiga tuh kalau urutannya. Di sini juga ditulis, tapi detailnya ada di kitab Tibyan fi Adab Ta'amul Ma'al Quran. Sangat panjang, tapi ringkasnya bab ini hadirkan hati aja dulu. Saya kalau membahas itu kemudian terputus nggak enak ya. Apalagi cuma disebutkan poin-poinnya. Itu pembahasannya panjang. Ya sementara hadirkan hati aja dulu bersama halakoh itu, hati yang nyambung. Baik, gimana kita bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran? Ibu-ibu kan sibuk. Yang pertama, yang penting tawaduk dulu kepada Allah. Jadi bukan masalah saya sibuk ya, karena kalau urusan itu yang ditampilkan duluan, itu akan ada hujah terus. Hujah terus apa? Waktu mahasiswa bilangnya saya kan sibuk skripsi. Waktu bujang bilangnya enak ya kalau ngafal itu udah punya suami. Nanti kalau halaqah Quran ada yang nganterin. Enak ya kalau udah punya istri. Nanti kalau ba'da subuh saling setoran. Nah itu bokis semua itu. Sama makna bokisnya. Ternyata nggak begitu kalau sudah nikah. Nggak ada itu setoran saling setoran. Nggak ada tuh saling nyimak. Ya, ada cuma 3 bulan pertama. Setelah punya anak lain lagi. Satu ngomong, satu masak, satu. Nanti ketika sudah berkeluarga gitu lagi. Enak ya kalau ngafal tuh bujang. Nanti kalau sudah lanjut usia gitu. Nah, sehingga bagi kita harus percaya dulu apapun kondisinya bisa. Dan Allah ya sampai harus menggunakan harful qasam dalam bab ini. Jadi Allah tidak menggunakan harful qasam kecuali dalam perkara-perkara besar. Apa misalnya? Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Ya. Nanti ya wan nahari idza jallaha, kan huruf-huruf harful qasam. Allah berjanji dengan penciptaan-penciptaannya. Isinya apa? Nafsi wa ma suwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Isinya satu hal yang besar. Wan najmi idza hawa. Ada wadduha. Isinya sesuatu besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di satu lain Allah berjanji dengan hal yang berulang-ulang. Jadi Allah katakan dengan wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq, di ayat-ayat tentang apa itu pangkalnya ya? Dengan kalimat fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Demi fala uqsimu bisyafaq, demi ufuk timur kalau senja itu ya, kemerah-merahan itu, merah saja. Fala uqsimu bisyafaq.
bila terjadi syafaq. Wal laili wa ma wasaq, dan apabila malam dan semua yang diselimuti. Wal qamari idza tasaq, dan demi rembulan kalau sudah sempurna bulan purnama. Katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, itu yang saya kan ibu rumah tangga, saya kan ini, saya kan ini. Pertama itu, percaya dulu, walaupun saya ibu rumah tangga bisa. Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Walaupun saya remaja bisa, walaupun saya belum nikah bisa. Dan Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi pertama, bagaimana agar bisa semua kondisi kita itu tidak dijadikan alasan. Mana yang sudah berkeluarga, karena hasilnya yang bujangan juga gitu. Apalagi bujangan, kalau suasananya nggak fokus, bujangan itu bukan sibuk masalah teknis ya, sibuknya masalah hati. Coba waktu lagi ngafal sibuk banget komat kamit, HP-nya bunyi, di WA oleh ikhwan. Bukti udah qiyamul lail belum? Wah, hilang tuh hafalannya. Yang ada galau. Yang ada yang tadinya komat kami cuma dibengongin tuh halamannya. Semua dengan kendaraannya sendiri. Walaupun dia kosong, nggak masalah keluarga, bukan. Oh, ikhwan, komat kami depan masjid, tiba-tiba jilbab warna merah lewat. Bisa pusing tuh istilah ambyar tuh hafalannya. Padahal cuma persoalan jilbab lewat. Sama-sama kain di Tanah Abang juga banyak. Tapi kalau jilbab itu sudah dipakai lewat, ambyar tuh hafalannya. Ini pengalaman Ustadz Saiman ya, pengalaman saya. Gitu ya. Pengamatan. Dan tentu hal itu juga nggak ada. Yang berkeluarga juga begitu. Nah, cuma secara teknis bisa diikhtiarkan. Bisa diikhtiarkan bagaimana? Buatlah sesuatu yang sifatnya tatawu'i dan sifatnya ijtibari. Buatlah pendekatan yang tarbawi dan pendekatan yang ijtibari. Tatawu'i atau tarbawi apa? Ya, doa yang banyak, amal soleh, bersedekah, supaya Allah jaga qiyamul lail. Ijtibari, buatlah secara teknis macam-macam. Memang kita sibuk berkeluarga, punya anak, punya suami, punya istri. Misalnya yang saya lakukan, ketika kita mendapat nikmat Allah, gunakan nikmat itu setelah kita gunakan nikmat yang paling besar. Nikmat paling besarnya apa? Al-Quran. Kita diberikan nikmat Allah apa? HP, misalnya HP baru. Saya tidak akan menggunakan HP ini kecuali sudah tilawah 2 juz. Gitu. Saya tidak akan menggunakan mobil ini kecuali ya, sudah khatam dulu Al-Quran. Khatamin tuh sebulan. Baru beli mobil. Uangnya udah siap nih. Tapi kalau beli mobil dulu, nanti nggak tilawah. Saya nggak akan berangkat ke dealer. Cash aja saya nggak berangkat ke dealer kecuali sudah khatam 30 juz sebulan. Apalagi kredit. Ya mudah-mudahan cash semua. Saya nggak akan dibeliin motor suami. Saya nggak akan naikin tuh motornya. Tapi itu yang saya lakukan. Pendekatan ijtibari. Bisa cocok, bisa enggak, boleh ditiru, boleh enggak. Saya mengambil dari kisahnya Umar. Umar itu masuk rumah tidak melakukan apapun kecuali sudah tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena udah di rumah itu lupa kan. Aktivitas rumah itu ya sama istri, sama anak. Hatta ngambil garam aja tilawah dulu Umar bin Khattab. Jadi itu bisa dilakukan, bisa enggak. Ya mana yang cocok lah. Kadang-kadang nikmat kita kan banyak. Ya yang lain juga begitu.
Saya udah sampaikan ini berapa kali ya. Kayak saya orang Jawa ya. Orang Jawa tiap pagi kan minum teh. Hampir mungkin ya 90% orang Jawa atau 100%. Kalau pagi ya minum teh. Teh kalau di Sunda diakad, ya, kalau di Jawa ya diminum. Jadi, saya nggak minum tuh teh kecuali sudah tilawah 2 juz ba'da subuh. Jadi tidak dibuatkan teh sama istri ya. Misalnya gitu. Ditanya dulu, udah 2 juz belum ba'da subuh? Belum, nggak ada teh. Buat sendiri ya pahit rasanya, buat sendiri nggak enak. Gulanya banyak, nggak ada manis-manisnya itu. Teh itu yang enak ya dibuatin istri yang Allah dah berikan. Tapi syaratnya 2 juz dulu. Kalau dirasa ini cocok sebagai langkah istibari ya silahkan, nggak harus 2 juz, 2 halaman lah gitu boleh. Jadi baru tuh ada teh hangat, panas, ada bakpia, ada ya kalau istrinya namanya Via berarti Mbak Via, atau ada apalah cemilan. Baru nikmat tuh tehnya tuh. Tapi kalau teh nggak 2 juz tuh nggak nikmat. Teh nggak baca Quran tuh nggak nikmat. Ini istibari, bisa cocok, bisa enggak ya. Tapi pendekatan 2 itu sudah. Kemudian gimana menjaga hafalannya? 3 menit lagi ya saya persingkat. Ya jaga hafalannya dengan murojaah. Kemudian dengan sholat qiyamul lail, terutama sholat sunnah. Jadi kalau kita sholatnya ada ba'diyah dan qobliyah, yaitu gunakan untuk murojaah. Tambah qiyamul lail. Ada dengan tasmi. Di buku ini wallahualam ya, mungkin di tengah ada. Nanti ada bab namanya Anwa'ut ta'amul ma'al Qur'an wa ahdatsuha. Macam-macam interaksi dengan Al-Qur'an dan tujuan-tujuannya. Ada tasmi, ada murojaah jama'i, ada lain-lainnya. Bagaimana dengan hadisnya? Ada juga dengan mengajarkan. Jadi mengajar bagian dari menjaga hafalan. Ya tentu sama, hadisnya juga mengajar. Kebetulan saya juga mengajarkan hadis. Ya. Jadi hadis itu setoran dengan saya rutin ya setiap pekan. Hadis arba'in juga hadis Riyadhus Shalihin. Sehingga itu juga berfungsi sebagai murojaah. Dan murojaah yang terbaik adalah yang tatbiqan, yang melaksanakan arahan dari Al-Quran dan hadis itu. Itu murojaah terbaiknya, tatbiqan. Ayatnya mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sambil dimurojaah, sambil kita berinfak. Ayatnya mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr. Sambil dimurojaah, sambil berangkat sholat subuh. Ya. Ayatnya mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sambil dimurojaah, sambil belanjain istri ke mall. Jadi begitu. Ya. Insya Allah tatbiqan ini satu murojaah yang sangat paten. Tapi waktunya habis dan mohon maaf kurang lebihnya untuk pertemuan perdana 2 halaman, 3 halaman selesai ya. Saya masih banyak halaman. Qul hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada Ustadz Riyadhus Shalihin yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya mohon untuk ditutup dengan doa Ustaz supaya pertemuan kita lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق. اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا. حبب إليهم اللهم حبب إليهم الإسلام حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين والراشدات والقانتين والقانتات والمجاهدين والمجاهدات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ويقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن الذين هم خاصتك وأهلك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Allahu khairan. Izin ya Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah. Jazakallah, izin live Pak Ustaz Saiman. Izin live Pak. Izin live. Jazakumullah khairan.